Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komariah. NIM saya E20193060. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang mereview film Sifkim, yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pengauditan 1 yang dibimbing oleh Ibu Luluk Musfiroh MAK. Baik, sebelum saya mereview tentang film ini, ada 6 alasan mengapa kita sangat disarankan untuk menonton film Sifkim. Yang pertama, ada perpaduan antara konflik dan komedi. Jadi, meskipun film ini menceritakan tentang kehidupan kantor yang biasanya dihiasi dengan konflik-konflik yang berat, akan tetapi drama Sifkim ini dikemas dengan unsur komedi yang membuat tertawa sepanjang drama. Yang kedua, ada drama dengan rating yang terus naik. Dari pertama tayang tanggal 25 Januari 2017, dan sejak saat itu ratingnya terus merangkak naik. Tentunya hal ini terjadi karena ceritanya yang sangat unik dan misteri pemerannya yang sangat baik. Yang ketiga, ada fashion kantor yang menarik untuk diikuti. Yang keempat, drama yang menyinggung kehidupan sosial Korea Selatan, mulai dari bunuh diri seorang manajer, mem-PHK karyawan, dan juga lain sebagainya. Yang kelima, ada komedi segar sehingga tidak membuat bosan penontonnya. Yang keenam, rating dan misteri keren para pemain, atau banyak adegan yang lucu. Baik, saya akan mereview sedikit tentang film Sifkim. Drama Sifkim ini menceritakan tentang seorang akuntan yang jujur dan berintegritas tinggi, mencoba untuk bekerja di perusahaan besar di Korea Selatan yang bernama Daegu Group demi mencapai tujuan dan juga cita-citanya. Dalam perjalanan karirnya, Mr. Kim atau akuntan berhadapan dengan seorang CFO atau Mr. CEO yang memiliki watak korup dan sering memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan segelintir orang di dalam perusahaan. Mr. Kim ini berusaha untuk mengembalikan integritas dan kualitas perusahaan bersama dengan para staf dan pegawai lainnya yang juga berusaha untuk memperbaiki citra perusahaan. Langsung saja, Sifkim di sini diperankan oleh Nam Gong Min, seorang manajer keuangan yang biasa melakukan praktek-praktek kotor seperti penggelapan pajak, markup laporan keuangan, cuci uang sampai mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Namun tiba-tiba berubah menjadi seorang pejuang anti korupsi di kantor tempat dia bekerja. Sifkim ini mantan manajer keuangan yang biasa mengelola uang haram dari bisnis gangster. Pensiun dari posisinya akibat bos gangster yang biasa dia bantu sudah tidak percaya lagi padanya. Alhasil, Sifkim ini berusaha banting setir untuk melamar pekerjaan sebagai kepala akuntansi DTQ Company, sebuah perusahaan besar yang menguasai pangsa pasar di Korea Selatan. Dia seorang akuntan di daerah Gunsan yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Sifkim ini memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark karena negara itu terkenal damai dan rendah korupsi. Untuk pergi ke Denmark tersebut, dia membutuhkan uang sebesar 1 juta dolar di rekeningnya, sedangkan tabungannya hanya ada sekitar 300.000 dolar saja. Dan Sifkim ini sering bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gunsan. Akan tetapi, karena dia terlalu lihai dalam menipu, jaksa tidak bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Lalu oleh bawahannya, Oh Gong Sok yang diperankan oleh Lim Hwa Yong di sini memberitahu kalau perusahaan besar Daegu Group sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Awalnya niat untuk menjadi kepala akuntansi Daegu Group ini adalah untuk mencuri uang lebih banyak lagi dengan lebih cepat dan membuat Mr. Kim ini lebih cepat pergi ke Denmark. Namun semua rencana itu berubah setelah Sifkim mengetahui bahwa ia diterima di Daegu Group itu karena bos barunya itu mengetahui bahwa Sifkim ini memiliki keahliannya untuk mencuri uang perusahaan. Setelah Sifkim pun lolos keterima menjadi kepala bagian di perusahaan Daegu Group, usut punya usut, ternyata dia keterima karena Seoyeol yang diperankan oleh Lee Jun Ho, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Daegu Group.
Serial ini dikenal dan tahu track record Shifkim selama di Gunsan yang sering ketangkap. Dia merekrut Shifkim dengan harapan dia bisa membuat Daegu Group dapat keuntungan lebih besar dengan memanipulasi laporan dan pajak perusahaan. Awalnya, Shifkim ini memang punya niat buat korupsi biar duit di rekeningnya cepat terkumpul untuk pergi ke Denmark. Sama kayak yang dia lakukan pada saat di Gunsan. Tapi pada akhirnya Shifkim ini sadar kalau Daegu Group itu parah banget dan banyak bermasalah dengan laporan keuangannya. Ini terjadi karena korupsi yang dilakukan oleh petinggi-petinggi perusahaan tersebut dan menyebabkan banyak karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parah, gara-gara petinggi perusahaan yang pada korupsi ini, mereka sampai tidak segan-segan untuk membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Hal ini bertentangan dengan prinsip Shifkim, yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Mr. Kim pun bersama Yeon Hak Young yang diperankan oleh Nam Sang Mi, manajer Cho Nam Ho, dan anggota tim operasi bisnis lainnya berusaha mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Daegu Group. Kesan yang bisa didapatkan yaitu Mr. Kim di sini membawa karakter yang absurd, tapi ternyata bijak, malah membantu menyelesaikan masalah keuangan di perusahaan terbesar di Korea Selatan. Yang bisa dipetik dari film ini yaitu bahwa seorang akuntan harus mempunyai integritas dalam bekerja. Seperti yang dicontohkan oleh Shifkim, meskipun niat pertamanya tidak baik, tapi ternyata ia bisa mengungkapkan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Daegu Group itu yaitu dalangnya suami pemilik perusahaan itu sendiri, di mana seorang karyawan melakukan whistleblowing, tindakan yang dilakukan oleh beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun atasannya. Bisa diketahui visi dan misi perusahaan Daegu Group. Ada visi di sini yaitu menjadi perusahaan pemasaran dan pelayanan jasa nomor 1 di Korea. Misinya adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pelanggan. Yang kedua, memastikan kualitas produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan mutu. Yang ketiga, menciptakan suasana bekerja yang baik dan sinergi yang kuat antar karyawan. Yang keempat, menciptakan sumber daya manusia yang bersih dan profesional. Yang kelima, berperan aktif dalam menjalankan operasional perusahaan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis SWOT perusahaan Daegu Group. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di antaranya yaitu sudah berdiri sejak lama. Yang kedua, memiliki aset dan modal yang besar. Ketiga, memiliki cakupan bisnis yang besar. Yang keempat, memiliki reputasi yang baik dengan nilai saham yang tinggi, didukung dengan adanya market share yang besar, yaitu sudah perusahaan yang go publik. Yang kelima, memiliki jaringan yang luas. Yang keenam, memiliki konsumen yang loyal. Dan weakness atau kelemahannya, yang pertama, manajemen yang baru melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, tidak adanya integritas dalam perusahaan tersebut pada manajemen maupun tim accounting. Yang ketiga, accounting fraud atau penipuan dalam akuntan. Yang keempat, ada inefisiensi dan irresponsible management. Dan yang terakhir, menggunakan kekerasan untuk memaksa bawahannya agar menuruti keinginannya. Opportunities atau peluang yang ada di perusahaan Daegu Group. Yang pertama, dapat melakukan franchise di setiap negara bagian. Yang kedua, potensi pasar yang besar atau penggemar fashion. Yang ketiga, jalinan kerjasama atau kemitraan. Yang keempat, daya beli masyarakat Korea yang cukup tinggi. Sedangkan threats atau ancaman dalam perusahaan Daegu Group ini, yang pertama, birokrasi pemerintah yang masih kompleks, dan yang kedua, tingkat persaingan industri retail masih cukup tinggi. Level bisnis, adanya differentiation atau diferensiasi. Perusahaan Daegu Group ini selalu mempertahankan kualitas mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan, sehingga menjadi keunggulan dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk lain sejenisnya. Sedangkan level fungsional ada human resources, yaitu sumber daya manusia. Di perusahaan Daegu Group ini
membuat tim accounting baru dengan dikepalai oleh Sifkim, di mana bertujuan untuk menyelesaikan kasus korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Selanjutnya ada decision making atau pengambilan keputusan. Yang pertama, adanya korupsi dan irasionalitas yang terjadi pada Teguh Group. Ada dua solusi sementara. Yang pertama, ada restrukturasi organisasi dengan pengurangan karyawan besar-besaran. Yang kedua, ada revival plan atau internal audit untuk accounting fraud. Yang ketiga, melakukan meeting dengan para pemegang saham untuk mencari alternatif solusi. Yang keempat, memilih revival plan sebagai opsi penyelesaian masalah. Yang kelima, mengimplementasikan revival plan dalam Teguh Group dan melakukan internal audit terkait accounting fraud. Dan yang terakhir, ada internal audit mampu memberantas top manajemen yang melakukan korupsi dan membersihkan perusahaan tersebut. Mungkin cukup sekian review tentang film Sifkim dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.